Purbalingga, sebuah kota kecil yang terletak di jantung Jawa Tengah, adalah perwujudan harmoni alam dan budaya yang memikat hati setiap pengunjungnya. Di balik lembutnya perbukitan dan gemericik aliran sungai yang jernih, terhampar sawah-sawah hijau yang mengundang mata untuk terpesona. Keindahan alamnya yang menenangkan berpadu dengan keramahan penduduknya menciptakan suasana yang tak terlupakan. Dalam kesederhanaannya, Purbalingga menyimpan kebanggaan yang besar. Knalpotnya yang legendaris. Di setiap sudut kota, gema suara knalpot ini bukan hanya sekedar bunyi, melainkan melodi keberanian dan kerja keras yang mengiringi hari-hari para pengrajin yang penuh dedikasi. Knalpot Purbalingga bukan hanya sebuah produk, tetapi simbol dari inovasi dan keuletan. Bukti bahwa dari sebuah kota kecil bisa lahir karya yang mendunia. Purbalingga adalah simfoni alam dan karya manusia. Sebuah tempat di mana tradisi dan modernitas bersatu dalam harmoni yang sempurna. Sinar mentari yang terbenam di balik gunung seakan memberi salam kepada setiap impian dan harapan yang tumbuh di tanah yang subur ini. Selamat datang di Purbalingga, di mana keindahan dan kebanggaan berpadu dalam setiap denyut nadi kehidupan. Purbalingga memiliki slogan yaitu Purbalingga Perwira. Kata perwira itu dijuluki karena Purbalingga sebagai tempat lahirnya Jenderal Besar Sudirman. Jenderal Besar Sudirman itu lahir di Kecamatan Rembang, salah satu kecamatan yang berada di sebelah timur wilayah Kabupaten Purbalingga. Dari slogan tersebut, Perwira itu memiliki akronim Perwira yang berarti pengabdian, ramah, wibawa, iman, rapi, dan aman. Itu akronim dari Perwira. Kabupaten Purbalingga juga terkenal sebagai kota knalpot. Pelopor terciptanya inovasi knalpot kendaraan yang menjadi kebanggaan. Asal-usul knalpot Purbalingga. Jadi dulunya itu pada tahun 1950 itu ada salah satu desa, namanya itu Desa Pesayangan. Jadi satu desa tersebut itu sudah terkenal menjadi pengrajin logam, dari peralatan dapur, kemudian peralatan atau alat musik gamelan. Namun ada salah satu warga, itu beliau bernama Hasan Yusuf. Beliau membuat peralatan dapur itu di pasaran kurang laku dan kurang peminat. Akhirnya beliau memutar otak mencoba hal baru, yaitu dengan membuat knalpot. Dulu peralatannya sangat sederhana. Ketika tahun 1970 Bapak Hasan Yusuf ini memproduksi knalpot tanpa mesin. Jadi memotong pun menggunakan gunting potongan logam. Tidak seperti sekarang adanya mesin potong, adanya mesin lainnya seperti itu.
Dulu semuanya serba sederhana, serba manual. Nah, tak disangka knalpot produksi Bapak Hasan ini tembus di pasaran tingkat daerah. Bahkan waktu itu Bapak Hasan Yusuf produksi knalpotnya itu hingga dipesan oleh bengkel yang ada di Jakarta. Namun semakin berkembang ke sini, desa pesayangan tersebut beralih menjadi desa industri knalpot. Dari yang awalnya desa tersebut memproduksi logam untuk peralatan dapur dan peralatan tradisional seperti gamelan, sekarang berubah menjadi industri knalpot. Semakin banyaknya permintaan knalpot di pasaran, maka para pengrajin mengusahakan untuk memiliki mesin yang membantu dalam proses pembuatan knalpot. Dikarenakan untuk permintaan knalpot yang banyak tidaklah mungkin dikerjakan dengan manual atau secara handmade. Akhirnya para pengrajin knalpot merasa diwajibkan untuk memiliki berbagai peralatan, terutama mesin yang membantu dalam proses pembuatan knalpot. Semakin terkenalnya knalpot buatan Purbalingga dan semakin luas dikenal masyarakat, Purbalingga sebagai kota penghasil knalpot. Produk knalpot Purbalingga itu harus diapresiasi dan dibanggakan setinggi-tingginya. Karena sekelas perusahaan mobil Mercedes-Benz, kemudian ada Suzuki, kemudian ada Daihatsu, itu menggunakan knalpot produksi dari Purbalingga. Kemudian dari PT Pindad, PT milik TNI AD, itu juga menggunakan knalpot produksi Purbalingga untuk tank dan pansernya. Maka pemerintah Purbalingga pada tahun 2005 membangun patung orang yang sedang memahat knalpot sebagai ikonik Purbalingga, bahwa Purbalingga menjadi kota penghasil knalpot. Untuk kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha knalpot yang ada di Purbalingga. Beliau ini hanya fokus untuk pembuatan knalpot motor saja, khususnya knalpot motor 4 tak. Bagaimana proses pembuatannya? Kita akan melihat sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi, saya selaku owner dari Profaster. Pertama, awal mula saya menjalankan bisnis ini, saya sekitar 2 tahun kerja sama orang. Saya belajar di situ tentang cara membuat knalpot sepeda motor 4 tak dari nol, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk usaha tersebut. Saya bersama satu orang rekan kerja kami, dari nol kami usaha itu sampai sekarang. Alhamdulillah saya sudah mempunyai 4 karyawan. Untuk permintaan knalpot di Indonesia khususnya, saya hanya melayani buat pengiriman grosir partai besar. Satu minggu itu sekitar 300 piece leheran buat bermacam-macam jenis motor. Para konsumen dulu kan terbuatnya dari bahan dream, sekarang konsumen juga udah pada tahu bahan baku yang bagus itu stainless. Saya menggunakan full stainless di knalpot saya. Untuk kami rata-rata pembeli itu saya bikin udah pre-order dari seller sendiri. Partai besar itu kirim daerah Boyolali dan Wonogiri. Mungkin proses pembuatan knalpot di Purbalingga dari leheran 4 tak khususnya dari bahan pipa stainless juga bermacam-macam ukurannya. Pertama, pipa stainless itu dipotong-potong sesuai lekuk dari model dan jenis motornya. Yang kedua, ada perakitan. Kami menggunakan las argon. Perakitan, lanjut ke pengelasan. Habis itu mungkin ada quality control dari kami. Setelah itu mungkin knalpot di set sudah diambil sama konsumen atau sales. Mungkin kendalanya yaitu yang pertama, kalau dari pemerintah ada razia, otomatis omset kami selaku produsen itu menurun drastis. Yang kedua, tentang bahan baku meliputi stainless, harga semakin naik, dan kami harga di pasaran juga semakin turun. Yang berikutnya ada argon juga di pasaran juga mulai langka. Kami selaku produsen knalpot berebut untuk mendapatkan argon. Mungkin berikutnya harapan kami kepada pemerintah lebih memperhatikan para UMKM di Purbalingga, khususnya produsen knalpot, tentang ketentuan desibel kebisingan knalpot brong di jalanan. Jangan asal merazia, tidak ada standar desibel kebisingannya. Itu harapan kami kepada pemerintah khususnya. Karena kami juga produksi knalpot brong,
dikhususkan untuk balap sebenarnya, tapi kan konsumen kita pakai di jalan umum, itu efek sampingnya paling ke produsen knalpot di Purbalingga itu omsetnya sangat menurun drastis dari permintaan pasar. Di sini di kota Purbalingga khususnya tempatnya produksi knalpot, banyak sekali kepala keluarga lah yang mengais rezeki di bidang knalpot ini. Produk dari kami itu presisi PNP, plug and play ke semua jenis motor sesuai request. Las kami juga rapi, itu mungkin poin yang diunggulkan produk kami. Knalpot brong itu penggunaannya hanya untuk motor balap. Tetapi nyatanya yang terjadi saat ini, pengguna knalpot brong itu digunakan untuk motor yang dibuat harian. Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan lalu lintas yang ditegakkan oleh kepolisian Satlantas. Karena knalpot brong sendiri itu sangat mengganggu suaranya, mengganggu kenyamanan, suaranya bising. Itu sebenarnya dapat dikatakan merugikan pengguna jalan lain. Mungkin seperti pesan kepada konsumen yang ingin menggunakan knalpot Purbalingga, tetapi aman dan tentunya sesuai dengan aturan dari kepolisian Satlantas. Itu kan produsen knalpot Purbalingga itu menerima request. Ketika kita akan membuat knalpot, kita bisa request seperti apapun bentuknya, suaranya, itu bisa request semua. Jadi untuk para pecinta otomotif ini bisa request kepada produsen knalpot Purbalingga untuk membuatkan knalpot yang tingkat kebisingannya rendah namun tetap memiliki power dan berpengaruh kepada performa motor. Karena sejatinya memodifikasi kendaraan itu tidak selalunya harus bertentangan dengan aturan kepolisian Satlantas. Kita bisa memodifikasi motor kita, kendaraan kita sesuai keinginan kita, tetapi kita harus pertimbangkan dahulu dengan aturan-aturan yang ada. Karena kita berkendara di jalan raya, sudah ada aturannya, ya kita patuhi peraturan tersebut. Menggunakan knalpot tidak seharusnya harus yang bising. Ada knalpot yang tingkat kebisingannya rendah tapi terlihat keren, itu tetap ada. Jadi kita kembali lagi kepada individu masing-masing, terutama sebagai pecinta otomotif.